sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Kita lanjutkan tentang mata kuliah kajian fikih jinayah. Bahasan hari ini adalah halaman 218 tentang halaman Fatul Asal. Ini pembahasan kedua tentang uqubatul qatli al-amdi. Jadi sanksi atau hukuman pembunuhan dengan sengaja. Hukuman pembunuhan dengan sengaja itu ada hukuman yang hukuman al-asliyah, hukuman yang asal ya. Awalan al-uqubah al-asliyah, hukuman yang asal, hukuman pokok. Pertama adalah an-naul awal al-qisas. Jadi qisasnya adalah sanksi hukuman yang pokok bagi orang yang melaksanakan pembunuhan dengan sengaja. Jadi namanya qisas. Qisas itu adalah hubungan yang setara ya. Yang kedua adalah an-nawthani al-kafarah, dengan memberikan tebusan ya. An-nawal awal al-qisas, hukuman qisas. Jadi dalam pidana Islam ada namanya al-qisas ya. Sebuah hukuman yang setimpal terhadap tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan. Alamat talabul awal, bagian pertama adalah ta'riful qisas. Apa sih definisi qisas itu? Masyru'iyatuhu, tentang dasar disyariatkannya, dasar hukum tentang masalah qisas. Yang berikutnya adalah hikmatu masyru'iyatihi, hikmah atau nilai-nilai butir-butir yang dikandung tentang yang dimuat daripada ajaran dari qisas itu. Awalan ta'riful qisas, definisi qisas ya. Al-qisasu, qisas lughatan menurut arti bahasa, arti etimologi, ma'khudun diambil minal fi'li, dari fi'il, dari kata kerja, namanya qasaso ya, dimana tatabul asar. Jadi tatabu itu artinya meneliti ya, al-asar di bekas. Tatabu meneliti atau memantau, mendeteksi. Al-asari adalah bekas. Wa minhu diantaranya makna qisas tadi itu qaulu ta'ala fartadda ala athari ma qasasa ya. Fartadda, maka keduanya kembali, ala athari ma, mengikuti kepada jejaknya, qasasan, seperti semula ya. Surat Al-Kahfi ayat 64. Fartadda, maka keduanya kembali, ala sarima, atas mengikuti jejaknya qasasan mereka. Qasasan artinya semula. Maksudnya apa? Ayat roja'a, artinya dia keduanya kembali, binatoriki, dari jalan, alladzi salakau, yang ia tempuh ya, alladzi salakau, yang ia tempuh, yakusoni al-asar, yakusoni membagi separuh ya, al-asaro akan bekas, ayat ba'anihi, ayat tabi'ani, artinya mengikuti jejak keduanya ya. Kemudian wattaqasu ya, wattaqasu ya, mana taqos at-tanasuku. Jadi mana taqasu artinya tanasuk, membagi separuh. Di qisas dalam hukuman qisas. Jadi makna kita dari segi bahasa. Farumna al-qisas wa kana taqasu hukman adlan alal muslimin. Farumna, maka Roma, membidik sasaran. Roma artinya Roma itu artinya membidik sasaran ya. Memanah, membidik sasaran. Al-qasaso, akan hukuman qisas. Wa kana taqasu, dan wakana ada taqasu, adanya hukuman qisas, hukman dari segi hukum, wa adalan, dan keadilan, al muslimin, bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Yuqalu taqasu al qaum,
Jadi dikatakan takoso saling melakukan hukuman kisos. Ai koso kul wahidin artinya melakukan hukuman kisos. Kul wahidin salah satu setiap seseorang minum dari mereka sohibu akan temannya fikisabin dalam sebuah hisab atau yang lain. Waktu libaran dikalahkan ya. Istimalu penggunaannya fi qatlil qatili dalam membunuh orang yang membunuh ya. Wajar fil jarhi dan melukai orang yang melukai. Waqat ilqadi dan memotong orang yang memotong kepada orang ya. Itu makna kisos secara bahasa. Yuqalu aqassa sultan fulana. Aqassa melakukan hukuman kisos as-sultan seorang penguasa fulanan akan fulan. Ai iqsasan artinya sungguh melaksanakan hukuman kisos. Ai qatalahu fauran artinya dia membunuh orang itu dengan secara langsung. Fauran artinya secara spontan. Wasumiyal kisosu. Wasumiyah dan dinamakan al-kisosu. Kisos tadi itu. Jadi terminologi kisos itu ada istilah namanya al-qawat ya. Jadi hukuman yang setimpal. Jadi kisos adalah kuat adalah makna yang sama. Li'anal jani karena orang yang melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal ya. Orang melakukan kejahatan atau melakukan pidana yuqadu dituntut dikisos aljani ila mautil qatli di tempat pembunuhan ya liyaqtasso agar dia melakukan hukuman yang setimpal minhu darinya. Wal kisosu adapun makna kisos maknanya kisos al-mumasalatu adanya yang setara seimbang ya. Mumasalah artinya seimbang setara. Lianahu karena dia yaf'alu bil jani melakukan bagi orang yang melakukan tindakan jinayat tindakan pidana mislama fa'alahu lianahu yuf'alu karena dia dilakukan bil jani orang yang melakukan pidana melakukan jinayat ya, melakukan tindakan kriminal mislama fa'alahu sebagaimana ia lakukan bil mujin alai dengan orang yang dilakukan tindakan pidana kepadanya ya. Mujinale adalah orang yang menjadi korban tindakan jinayah. Wal kisosu adapun lafaz kisos. Wal kisosu adapun lafaz kisos atau mana kisos istilahan secara terminologi. Adapun kisos adalah majazatul jani, pembalasan bagi orang yang melakukan tindakan kriminal. Majazatul jani adalah pembalasan. Jadi orang yang melakukan tindakan jinayat bimisli ma fa'ala seperti apa yang dilakukan oleh jani itu bimisli ma fa'ala sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan pidana min qatilin baik dalam berupa pembunuhan au jarhin atau melukai au qatil atau memotong memotong. Jadi ini adalah makna kisos secara terminologi juga adalah majazatul jani, jadi balasan terhadap orang yang melakukan tindakan kriminal, tindakan jinayat seperti apa yang ia lakukan dalam bentuk pembunuhan ataupun melukai ataupun memotong daripada anggota organ tubuh. Wa yulahadu dan diperhatikan annal manal istilahi adapun mana secara terminologi lau bagi kisos irdibatun ada kaitannya bil mana al-lugawi dengan mana secara etimologi. Jadi mana kisos secara terminologi itu sangat terkait dengan pengertian kisos secara etimologi. Alasannya apa? Li'anna auliya udan, sungguhnya di antara orang-orang yang wali, orang yang melakukan tuntutan adanya pembunuhan tadi itu, ya tetap ba'una mereka mengikuti atau meneliti, mengamati asarul jani akan bekas daripada tindakan orang yang melakukan tindakan pidana. Jadi misaki untuk menahan diri dengannya, wa mu'aqab dan melakukan pembalasan ya. Walianau yaf'alu bil jani karena ia melakukan dengan orang yang melakukan tindakan pidana mislama fa'ala sebagaimana apa ia lakukan bil musna alaih dengan orang yang dilakukan tindakan pidana kepadanya. Sarian
masuk ke kisos. Artinya dasar-dasar hukum pensyariatan tentang adanya kisos, landasan yuridis tentang persoalan kisos. Al-kisos adapun hukuman kisos sabitun ditetapkan bil kitab wa sunnah dengan dasar sumber hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Faminal kitab di antara dari dasar hukum yang dari Al-Quran qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 178, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kutiba ay furidu, diwajibkan alaikum bagi kalian semuanya al-qisasu, melaksanakan hukuman kisos fil qatlah pada orang-orang yang dibunuh. Jadi qatlah ini adalah jamaknya qatilun qatlah, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang dibunuh. Al-Baqarah 178. Dalam surat Al-Baqarah 179 Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatul ya ulil albab, dan bagi kalian semuanya fil qisasi, dalam hukuman qisas hayatun, ya hayatun, ada jaminan hidup, ya ada jaminan hidup liulil ya ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, ya orang-orang yang punya rausun fikr, orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 179. Kemudian dalam Al-Isra ayat 33 Allah menyebutkan waman qutila madluman faqad ja'alna li wali sultana fala yasrif fil qatl, ya waman qutila, dan barang siapa yang dibunuh madluman dengan secara zalim, secara biadab, ya secara teraniaya, maka jangan, maka kami jadikan li walihi, bagi walinya orang al-madlum sultanan, kekuasaan, sultanan sebuah kekuasaan, fala yusrif, maka janganlah melampaui batas fil qatli, dalam pembunuhan, ya fil qatli, dalam pembunuhan. Kemudian firman Allah Ta'ala wa katabna alaihi anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wa kadzalika, dan mereka kami wajibkan, wa katabna, dan kami tetapkan, kami wajibkan alaih, bagi mereka, dia dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Taurat, anak nafsah, sesungguhnya membunuh jiwa, binafsi dengan dibalas dengan binafsi dengan dibalas dengan jiwanya, wal ain, dan membunuh atau melukai mata, bil ain, dengan dibalas matanya, wal anfa, dan melukai hidung, bil anfi, dengan dibalas dengan hidungnya, wal udhuna bil udhuni, dan telinga jika dibalas dengan telinga, wasina bil sini, wasina, dan gigi, merontokkan gigi, bisini, dengan jika dirontokkan gigi, wal juruh qisas, dan luka-luka pun adalah ada qisasnya, ya ini adalah hukuman yang setara terhadap tindakan yang dilakukan. Wa min as-sunnati, di antara dasar hukum hadis adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi yarwihi Abu Hurairah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qatala lahu qatilun fa huwa bi khairin nadhari, barang siapa yang membunuh, ya lahu, bagi man tadi itu qatilun, orang yang dibunuh, ya fa huwa, maka dia dari keluarga yang dibunuh tadi itu bi khairin nadhari, ini dengan memberikan pilihan terbaik di antara dua pilihan, ya imma ayat tadi, ya ada kalanya dia membayar tebusan, wa imma yuqtala, dan ada kalanya dia dibunuh sebagaimana tidakkah dia membunuh orang lain. Ini adalah dasar tentang masalah hukuman qisas. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yarwihi, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'udin, la yahillu, tidak halal, artinya haram, tidak halal dalam memberi darah seorang muslim, tak memberi muslimin darah seorang muslim, ya syahadu, yang menyaksikan muslim alla ilaha illallah wa anni rasulullah, ya bahwa tidak halal darah seorang muslim yang mengatakan dia bersaksi kepada Allah dan tidak ada, dan Muhammad adalah Rasul Allah, illa, kecuali hal tadi itu binta salasin, ketika melakukan tiga hal, tiga perbuatan. Satu adalah asaibuz zani, seorang janda yang melakukan hukuman zina, yang melakukan tindakan zina, seorang janda yang melahirkan diri, wanafsu binafsi, dan membunuh orang, binafsi maka dibalas dengan membunuh jiwa orang, maka dibunuh dengan dibunuh jiwanya, dibunuh tubuhnya.
Watari dan orang yang meninggalkan lidini agamanya, al-barikul jamaah yang memisahkan dari kelompok jamaah. Waqatuwiyalan dan sungguh telah diriwayatkan Anasin radhiyallahu anhu, anak Yahudi dan seorang Yahudi qatala membunuh seorang Yahud, jariatan seorang perempuan al-audhafin menggunakan gelang kaki ya, lah bagi jariah. Faqadah maka melakukan hukuman qisas kepada rajulin Yahudian tadi itu Rasulullah SAW. Ini adalah ada hukuman yang setara setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan. Yang kedua, hikmatu masru'iyatihil qisas. Hikmatu masru'iyatihil qisas ismah hikmah. Jadi hikmah itu artinya apa? Ajaran nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah ajaran agama, sebuah pensyariatan tentang hukum. Hikmatu masru'iyatihil qisas. Ya. Pertama adalah jarimatul qatli. Adapun tindakan pidana pembunuhan, iku minal ini salah satu di antara beberapa tindakan pidana al-basyati yang sangat buruk. Jadi membunuh itu adalah sebuah tindakan kriminal, kejahatan yang sangat buruk sekali. Minal jaro'im al-basyah, tindakan pidana yang sangat buruk. Allati tuhadditu salamatal mustama, yang bisa menakutkan atau keselamatan daripada masyarakat. Jadi kalau sudah membunuh sudah merajalela, itu sangat mengkhawatirkan terhadap kondisi kehidupan sosial. Waktu khilu dan merusak binidhabi dengan aturan-aturan masyarakat alam yang bersifat umum. Jadi tindakan pembunuhan, tindakan kesenang-senangan, membunuh orang lain dan dengan tanpa prosedur itu adalah sebuah kejahatan yang bisa merusak terhadap sendiri nilai-nilai daripada masyarakat. Ya. Bapak Itabarod dan telah mengakui subhanahu wa ta'ala, menganggap subhanahu wa ta'ala tidak akan kejahatan, penyerangan ya, atau kejahatan ala nafsi terhadap diri seorang bil qatl dengan melakukan pembunuhan tidakkan ala nafsi jami'ah, merupakan sebuah kejahatan atau penyerangan terhadap seluruh umat manusia. Jadi itu adalah pengakuan ya Al-Quran terhadap adanya tindakan yang semena-mena ya, yang tidak melalui sebuah prosedur hukum yang benar. Walam makana ketika ada alamur perintah biadil qudrati dengan bahayanya, biadil qudrati dengan adanya bahaya, biadil qudrati lawan ikilah al qudrati hal yang membahayakan, pokok sudah maka dekat sungguh telah disyariatkannya, dilakukan legislasi hukumatul qisas, ada sanksi hukuman qisas jazron karena mencegah lil anfusi asrodi bagi jiwa-jiwa yang jahat, yang kotor, yang buruk, ala ditastahinu yang bisa meremehkan, meruntuhkan, yang bisa meremehkan, melecehkan bihayatil insan akan kehidupan manusia. Ketika merajalela pembunuhan dengan kesewenang-wenang ya, dengan pembunuhan yang tidak terkendali, yang bisa melukai kepada jiwa seorang dengan tanpa prosedur hukum, itu bisa membuat mencekam terhadap kehidupan masyarakat, membahayakan terhadap kehidupan masyarakat. Pada makanan ketika ada hadal amru perkara ini, perkara dari pembunuhan tadi itu, dia bihadil kutro di barantikan yang membahayakan, maka telah disyariatkan hukumatul qisas, adanya hukuman qisas jasron dalam rangka mencegah, jasron dalam rangka mencegah lil anfusi asrodi bagi jiwa-jiwa yang jahat ya, yang buruk, alatitas tahinu yang bisa meremehkan, alatitas tahinu yang bisa meremehkan, melecehkan ya, merendahkan bihayatil lisan akan kehidupan manusia. Waladiyot itu dan hal-hal yang bisa merancang ya, mendesain, merancang ketika bijari matil qatli, melakukan tindakan pidana pembunuhan. Ketika bijari matil qatli, melakukan tindakan pidana pembunuhan. Wayolamu dan diketahui anal qatla semuanya pembunuhan, masiru adalah kembalinya, ujungnya masih ada kembalinya jazaan sebagai wifakon, pembalasan imbalan yang setimpal. Jazaan wifakon adalah pembalasan yang sesuai
dipilih atas tindakannya, yuksabu maka dihitung hisaban sebagai sebuah hitungan, wa yufakiru dan hendaknya berpikir malian dalam waktu yang agak lama, apabila yaqduma ala fi'lihi, sebelum dia melakukan tindakannya asani yang sangat kecil dan sangat buruk. Jadi melakukan pembunuhan dengan sewenang-wenang itu adalah sebuah kejahatan yang dianggap sebuah tindakan kejahatan, ya, di mana perlu dilakukan semacam jazaan wifaqah, balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Summa inna fi ijabil qisasi, sesungguhnya dalam mewajibkan adanya hukuman qisas, sifaan adalah sebagai terapi. Ya, sifaan sebagai obat, sebagai terapi, sifaan sebagai terapi li ghalilil auliya il maktul, sebagai husumat, sebagai dendam di antara keluarga wali yang terbunuh, ya, ala fili atas tindakannya asani yang sangat kecil, yang sangat buruk, ya, ligolil auliyail maktul, bagi dendam atau kusumat bagi keluarga wali dari orang yang terbunuh. Wahum dan mereka yarona berpendapat, adapun auliyail maktul yarona berpendapat anal jannah semuanya orang yang melakukan kejahatan qad uqiba telah diberikan hukuman, telah diberikan hukuman atau sanksi bima kasabat jauh terhadap apa yang telah dia lakukan. Wanau qad afala, dan dia wanau sungguhnya dia orang yang melakukan kejahatan itu, wanau sungguhnya aljani qad fa'ala telah melakukan joni, telah melakukan sahabat jani dengan ma'fuila Islam fa'ala sebagaimana dia melakukan bil mujna alaih, dengan orang yang dilakukan tindakan jinayah, tindakan pidana. Fatatibu maka menjadi nyaman anufusu jiwa, anufusu beberapa jiwa itu asah tauran menjadi tenang, hal khawatiru hal yang berbahaya, hal khawatiru hal yang mengkhawatirkan. Hakina taro ketika melihat anal mujrimah sungguhnya orang yang melakukan kejahatan, anal mujrimah sungguhnya orang melakukan jarimah tindakan pidana, lam yutflit tidak bebas, ya. Lam yutflit maka tidak bebas sopal jani minal iqabi dari adanya hukuman atau sanksi tadi itu. Wa fi ijabil qisas, di dalam mewajibkan adanya hukuman qisas, hayatun adalah menjaga kehidupan lil afrodi bagi setiap individu. Wa dan al afrodi yarona mereka melihat bahwa kufal idai untuk menghentikan adanya sebuah penyerangan atau sebenarnya kejahatan yaitu al-amti atas beberapa jadi sababil jazail adili, karena ada sebab pembalasan yang seimbang, pembalasan yang adil, ala diyalqahu yang dihadapi, al-jinatu orang-orang yang melakukan tindakan pidana atau qatlat akan pembunuhan. Jadi ketika diberikan sanksi yang setimpal, maka orang akan bisa menghentikan adanya tindakan-tindakan kriminal berikutnya. Fayanamuna maka mereka tidur sapa anas. Fayanamuna maka tidur sapa anas ala frota itu afratu minan nas. Ala wafim atau mutmain dalam keadaan tenang, ala wafim bersama jiwa mereka, amwali dan harta mereka. Ya, kisos adalah karena sungguhnya kisos hukubatun merupakan sebuah sanksi adilatun yang sangat adil, yang setara, ya. Berbeda dengan adanya ini bahwa kisos adalah merupakan hukuman yang adil, yaitu hak hukum maka terwujud hibdunasi menjaga jiwa, alladzi kabaru yang diakui maksudnya salah satu tujuan min maqasid syariah dari tujuan daripada diberlakukan hukum Islam. Min maqasid syariah selainnya dari diberlakukannya menjadi tujuan daripada sasaran hukum daripada Islam. Waqala berkata Yaqul berkata sapa Syekh Abu Zahra innal qisasa sesungguhnya hukuman qisas di dalam qisas rotun adalah sebuah tindakan preventif untuk mencegah amun yang bersifat umum, watarwiun dan memberikan mengantisipasi, ya, tarwi menteror, ya,
mengantisipasi atau mengintimidasi, wa tarwiun dan menakut-nakuti atau menteror Isyaddad orang-orang yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan. Isyaddad bagi orang yang melakukan penyimpangan dari aturan. Isyaddad bagi orang yang melakukan penyimpangan dari aturan. Yusiduna mereka membuat kerusakan. Alladzi orang-orang yusiduna mereka membuat kerusakan bil mustama'ati pada masyarakat. Bil mustama'ati pada masyarakat. Fal qisas ada hukuman qisas bila rabi dengan tanpa ragu yumitu memberikan bantuan pertolongan atau bantuan anufusu pada beberapa jiwa bil itminani dengan merasa nyaman ya. Jadi kan adanya hukuman qisas maka orang akan merasa nyaman ya. Dari gangguan teror dan intimidasi dari hal-hal yang terjadi. Pilihan zawi karena sungguhnya akan menyendiri, akan mengasihkan diri atau menyendiri asyadda itu orang-orang yang melakukan penyimpangan, orang-orang yang melakukan penyimpangan dari aturan, orang yang melakukan penyelewengan dari aturan-aturan hukum, wal muslimun orang melakukan kejahatan, wa yakhafuna mereka bersembunyi, wa yaharabuna mereka takut asyari akan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, wanidoma dan akan aturan-aturan hukum ya. Jadi dengan dilaksanakan qisas maka orang-orang yang berani melakukan penyimpangan kejahatan itu akan mereka takut ya, bersembunyi ya, untuk menghadapi sebuah tindakan sanksi yang sama dengan apa yang dilakukan. Wabidzalika dalam hal itu ya, imtidatun dapat memberikan bantuan ilmu mustamai bagi masyarakat di hayatin mutmainatin dengan kehidupan yang tenang, hadiatin yang mutmainah yang tenang, hadiatin yang tenang, saidatin yang bahagia ya. Dengan dilakukan hukuman qisas maka masyarakat akan nyaman dan enjoy. Tidak ada teror-teror yang muncul lagi. Wa yaqulu berkata sahabat saya Abu Zahra di Madinah atau di tempat yang lain, inal qisas sesungguhnya hukuman qisas min alau dari atasnya ya, ila adnau fi nafsi pada jiwa, ila adnau sampai ke bawah, fil juruhi dalam hal yang terkait dengan masalah luka. Di dalam adanya hukuman qisas tadi itu takrimun adalah memberikan apresiasi penghormatan, takrimun memberikan penghormatan lil insaniyati pada nilai-nilai kemanusiaan, lil insaniyati pada nilai-nilai kemanusiaan, wahayatun dan kehidupan haniatun yang kehidupan yang tenang ya, kehidupan yang nyaman yang damai. Kama qala ta'ala wa lakum qisas hayatun, dan bagi kalian semuanya fil qisas dengan pelaksanaan hukum qisas hayatun menjamin adanya kehidupan. Fa innahu apabila sesuatu insada apabila sudah merata asyuru perasaan perasaan qisas dengan adanya hukuman qisas bainaman tasawwala di antara orang-orang yang bertanya lahum bagi mereka antum akan jiwa mereka irtikabal jarami karena tidak akan melakukan tindakan pidana, irtikabal jarami melaksanakan al jarami berbagai macam tindakan pidana, satarodatuna maka akan mereka ragu irtikabiya dalam melakukannya, baik tamuna ala dari tidak akan berani maju atas melakukan tindakan itu. Wala yasiku dan tidak benar anadaba untuk kita berpendapat ila rafati memberikan kasih sayang biljani dengan orang melakukan kejahatan tunan nadri tidak melihat lima ala ilai kepada sesuatu yang kembali kepadanya asadul sinati adalah tindakan perbuatan pidana ilmu zina alih pada orang yang dilukai dilakukan tindakan pidana. Wa illa jikalau tidak kuna maka kita itu kita membantu adzalim orang yang melakukan kejahatan wanukiluhu dan aqal yukilu kita akan mengatakan kepadanya min afarotihi dari ketergelincirkannya, wan min afarot dari ketergelincirannya, wadah teruku kita meninggalkan alum orang-orang yang tertindas, almatulma akan orang tertindas, ya innu akan tiba saatnya menjuruhi atas lukanya al-madadi yang bersifat materi wal nafsi dan sifat kejahatan wal nafsi dan sifat kejiwaan. Surutul qisas syarat-syarat tentang adanya hukuman qisas. Al-qatl ada pembunuhan
Al-Qatan pembunuhan ala dijibu yang mengharuskan pembunuhan tadi itu al-qisas akan hukuman qisas wal qatl amdi yaitu pembunuhan dengan sengaja. Jadi qisas pembunuhan yang berhak mendapatkan hukuman qisas adalah pembunuhan yang unsur sengaja. Ittifaqil fuqaha dengan kesepakatan para pakar hukum Islam. Walakin qisas tapi hukuman qisas la yajibu tidak wajib wa yunafadu dan tidak akan dilaksanakan kita tawafar apabila terpenuhi surutun beberapa syarat fil qatil orang yang membunuh wal maktulan orang-orang yang terbunuh. Jadi pelaksanaan hukum itu ada beberapa kualifikasi dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan hukuman qisas. Fil qatil bagi orang yang bunuh wal maktulan orang terbunuh. Wafil qatil dan dalam pembunuhan nafsihi dirinya waki wali ilmaktu dan pada walinya keluarga orang yang terbunuh. Pertama, surutul qatil syarat-syarat orang yang membunuh. Likayuk taso agar dilaksanakan hukuman qisas minal qatil dari orang yang bunuh alladzi irtakaba jarimatal qatil yang melakukan tindakan pidana pembunuhan labutta harus min antatawaffaru akan terpenuhi di dalam qatil tadi orang yang bunuh asrutu taliyatu adalah syarat-syarat sebagai berikut ya. Jadi orang yang membunuh itu bisa dilaksanakan qisas, ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan hukuman qisas. Antara lain, awalan ayakuna mukallafan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang mukallaf, orang yang dewasa. Pertama, mutaklif adapun sempurnanya hukuman taklif. Kalau tadi innama yakunu sesungguhnya ada taklif itu bil akli adalah orang yang berakal, bal bulugh dan dewasa. Kalau kita maka dilaksanakan hukuman qisas minas sabi dari anak kecil wal masjid dan orang yang gila. Idza qama apabila melakukan sabi dan majnun bil qatil akan melakukan pembunuhan. Ya anak pelawak itu karena setiap seseorang. Ya nafilakul waktu karena semua tindakan setiap sesuatu setiap orang minimal dari keduanya sabi dan majnun layu atau dia diakui tidak dianggap binatang sebuah tindakan kriminal, sebuah tindakan kejahatan ya binadrisari dalam pandangan Allah dan Rasulnya, binadrisari dalam pandangan Allah dan Rasulnya, asyari adalah Allah dan Rasulnya. Wa misalnya oleh karena itu bahwa maka keduanya asobi dan majnun laisa tidaklah keduanya min ahlil ubadi dari orang-orang yang layak melaksanakan mendapatkan hukuman atau sanksi mendapatkan balasan. Ya anak qisas sekarang hukuman qisas. Ya anak qisas sekarang hukuman qisas ini hukukil abdani dari hak-hak yang terkait dengan badan ya. Hak-hak yang terkait dengan badan. Wa hukukul abdani adapun hak yang terkait dengan badan la tajibu tidak wajib. Hukukul abdan datu ila sobi bagi orang anak kecil wal masjid dan orang yang gila kama wal hal sebagaimana keberadaannya bisa dalam ibadah puasa sholat tidak ibadah sholat. Jadi kalau memang tidak dipenuhi unsur-unsur daripada orang yang membunuh antara lain adalah dia tidak anak kecil dan orang yang gila maka tidak disalahkan adanya hukuman qisas. Berikutnya wal qisasu adapun hukuman qisas ya la yajibu tidak harus. Artinya tidak harus dilaksanakan hukuman qisas itu ya illa fil qatil amdi kecuali pada pembunuhan yang sengaja. Jadi hukuman qisas itu tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya pembunuhan sengaja. Wa fi'li kullin ya dan tidak akan semuanya minas sabi dari wal majnun dari anak kecil dan orang yang gila yusufu tidak disifati artinya tidak memenuhi kualifikasi bil adi hanya pembunuhan dengan sengaja ya analladzi alaihi jumhur fuqaha karena pendapat yang menjadi pijakan para mayoritas ulama ahli hukum ulama fikih anda sobi bahwa kesengajaan seorang anak kecil anda sobi semuanya kesengajaan pembunuhan anak kecil khata'un dianggap sebuah tindakan yang keliru ya. Sehingga tidak mempunyai implikasi sanksi qisas kepadanya. Anak amdas saja semuanya kesengajaan bagi anak kecil atau adalah merupakan dikategorikan sebuah tindakan yang salah.
Perkataan yang keliru. Qauli sallallahu maka dalam perkataan Nabi, rufiya dihilangkan al-qalam catatan pena an salasin dari 3 orang. Artinya apa? 3 orang yang melakukan sebuah tindakan itu tidak dikenakan sanksi hukum. Karena dia tidak layak melaksanakan subjek hukum, yang melaksanakan perbuatan hukum. 1 al-naimi dari orang yang tidur, hatta yastayqidha sehingga dia bangun. Wa anis-sabidan dari anak kecil, hatta yablugha sehingga dia balik dewasa. Wa anil majnun dari orang yang gila, hatta yafiqha sehingga dia sembuh. Wa idza kana apabila ada asy-Syafi'iyah ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Asy-Syafi'i, orang ulama yang berafiliasi kepada mazhab Syafi'i, yarona mereka berpendapat anna amdas sabi, bahwa tidak akan sengaja seorang anak kecil, anna amdas sabi sungguh tidak akan sengaja anak kecil, fainahum sungguhnya as-Syafi'iyah yatafiquna sepakat, yatafiquna mereka sepakat ma'al jumhur bersama mayoritas para fuqaha. Ya sungguhnya amdu sabi kuela kisos tidak disenakan hukuman kisos alai baginya. Jadi anak kecil yang melakukan tindakan pidana maka tidak dikenakan hukuman kisos, hukuman istimewa tindakannya. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak layak melaksanakan subjek hukum. Walakin dia daru, tapi yang nampak asaru adalah qaul, dampak daripada pendapat ini hindau bagi jumhur fi masalah tima, dalam permasalahan suatu la ukriha, jika dipaksa, la ukriha jika dipaksa al-akil orang yang berakal, orang yang normal, al-baligu yang balik, sobian adalah yang dipaksa itu anak kecil, ya, kecil tapi dia normal dan balik, al-qatl untuk memulakan pembunuhan, fakutila fakotala maka membunuh sapa al-akil balik as-sabi tadi itu, fainau sungguhnya al-qatil al-akil sabian tadi itu lagi sosok tidak ada hukuman kisos al-sabi bagi anak kecil, ya. Wa amal mukruh adapun orang yang dipaksa, fayubna maka dilakukan, fayubna maka dibangun, ditegakkan ala anam das-sabi, karena sungguhnya kesengajaan orang yang anak kecil, karena anda sungguhnya kesengajaan anak kecil itu amdun, apakah termasuk dikategorikan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, atau apakah tindakan yang mengandung unsur kesalahan. Fa'ingkulna jika kita mengatakan bahwa amdun, bahwa tindakan kesengajaan anak kecil adalah sebuah tindakan yang dikategorikan unsur sengaja, bahwa ala daru maka itulah pendapat yang lebih kuat. Pahalai maka diterapkan bagi asobi amdu sobi tadi itu al-kisos adalah hukuman kisos, ya. Al-kisos adalah hukuman kisos, ya. Wa in qulna jika kita mengatakan qata'an bahwa tindakan pembunuhan anak kecil itu adalah sebuah tindakan yang pembunuhan yang salah, ya, pembunuhan yang keliru, fala maka tidak dilaksanakan hukuman kisos, ya, karena sungguhnya sobiku syarikun mutiun adalah sebuah mitra yang salah, yang melakukan kesalahan. Amal majnun adapun orang yang gila, alladzi la yuqtas sudah tidak dikenakan hukuman kisos, alai minhu darinya, alladzi la yuqtas dia tidak laksanakan hukuman kisos min dari orang yang gila tadi itu, bahwa adapun al majnun tadi itu, al majnun adalah orang yang gila imtidan dari permulaannya wadiah dan sampai akhirnya, artinya gila benar, ya. Bukan gila-gilaan. Ayman karat artinya man orang karat yang ada, halatul junun keadaan gilanya indahu bagi majnun tadi itu mustamir rotan adalah terus menerus berkelanjutan. Paling karena ya fikut pakai karena jika ada sopo asobi al majnun tadi itu, paling karena jika ada al majnun, ya, asobi tadi itu ya fiku sembuh akhirnya kadang-kadang fakutia maka dilakukan pembunuhan, fakutia maka dibunuh sopo asobi asa ifaqatihi di tengah-tengah kesembuhannya. Waktu so maka dilaksanakan hukuman kisos min dari asobi al majnun ala liyafiku, yang gila yang kadang-kadang sembuh kadang-kadang baras, kadang-kadang
kumat lagi ya. Fakutila maka dibunuh sop asobi al-majnun asna ifaqah di tengah-tengah kesembuhannya. Untuk maka dilaksanakan hukuman bidua sopi senal ifaqati di tengah-tengah di saat-saat dia sembuh. Fa'in junna maka jika lu gila sop asobi ba'da ifaqati setelah sembuh wartika bil jarimati dan melakukan tindakan pidana wal jarimati dan melakukan tindakan pidana fa'inau suhunya asobi tadi itu ala di junna tadi itu yuntur maka dilihat dianalisis inafaqo maka jika lu sembuh sopa asobi falai maka wajib bagi sobi al-kisos adalah menerima hukuman kisos. Wa ini samarro jika berlanjut jununhu kegilaannya sobi sakoto maka akan gugur al-kisos hukuman kisos bahwa jabatan wajib adiat memberikan hukuman diat ya, jadi semacam denda lah. Indal kanawati ulama khalafina wal malikati dan ulama malikiyah. Wa ma inda syafi'iyati adapun menurut ulama asy-syafi'iyah wal hanabilati dan ulama hanafiyah. Faina jununa karena sungguhnya gilanya sobi ba'da ifaqati setelah sembuhnya sobi wa qiyamihi dan qiyami melakukannya sobi tadi itu bil qatl dengan melakukan pembunuhan la yaskutu tidak akan menggugurkan junudu ba'da ifaqatihi al-qisas akan hukuman qisas balik tasubakan dilaksanakan hukuman qisas sopa asobi mindu dari asobi hala jununi di saat dia dalam keadaan gila. Wa amal Islam adapun syarat Islam adapun adanya syarat Islam falaisa maka tidaklah al-Islam syaratan merupakan syarat wujubil qisas tentang wajibnya hukuman qisas minal qatili dari orang yang membunuh dari semai adalah karenanya ada sumber hukum ijma disemai adalah hukum ijma al-qisas dari hukuman qisas minalladzi dari orang kita qatala apabila membunuh sapa alladzi musliman seorang muslim kita qatala apabila membunuh sapa alladzi musliman seorang yang muslim. Jadi dia tidak bisa dilaksanakan hukuman qisas kalau memang tidak memenuhi unsur daripada kualifikasi tentang adanya hukuman qisas. Baik, saya kira itu sampai di halaman 222. Tolong disimak secara baik-baik. Kita nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan kajian tentang baca kitab fikih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.